Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Hari ini saya sampaikan firman Tuhan bagi kita sekalian, bercakap-cakap dengan Tuhan. Tentang tema ini, sebelum saya akan sampaikan kepada saudara-saudara, pada hari Senin yang lalu sudah saya tangkap ini saudara-saudara. Bahkan juga Minggu sore, firman ini sebenarnya saya persiapkan di daerah Baklapan dengan tema memberitakan Injil dengan setia. Tetapi hari ini saudara-saudara, firman yang sama, topiknya adalah bercakap-cakap dengan Tuhan. Dan pada hari Rabu yang lalu saudara, kami pergi untuk menghadiri pesta pernikahan adik saya, anak perempuannya. Dan di dalam perjalanan saya sudah tetap punya tekad bercakap-cakap dengan Tuhan. Dan dengan situasi itu saudara-saudara, saya bergunakan bercakap-cakap dengan Tuhan. Saudara mungkin mempergunakan dengan doa, tapi saya berbeda pada waktu itu saudara-saudara. Tetapi hati saya, roh saya terus bercakap-cakap dengan Tuhan. Tiba-tiba saudara-saudara, di tengah jalan mau masuk gerbang, untuk masuk lagi ke dalam lebih kurang 20 km jalan yang sempit, datang telepon dari Rantau Rahat ini berkata, "Mas Ari, saudara-saudara, shalom, mengganggu saya di tengah-tengah pemberitaan firman Allah dan yang sedang bercakap-cakap." Shalom saudara, aku memberitakan firman yang hidup kepada saudara-saudara. Dan masalah itu saya serahkan saja kepada Tuhan. Karena layaknya seorang yang tidak mengerjakan pekerjaan Tuhan, maka dia akan mendapat pahala. Seperti itulah, maka saya pun terus melayani saudara-saudara. Ada juga 2 keluarga yang saya layani. Sepuasnya dengan pernyataan bercakap-cakap dengan Tuhan, saya layani itu keluarga. Dan kedua keluarga itu meraup-raup saudara-saudara dalam tangisan yang berkata bertobat dan menyesali semua perbuatan. Karena di dalam dunia ini semua hampir seluruh keluarga saudara-saudara dirudung oleh masalah. Shalom saudara, itu perlunya gereja, itu perlunya juga hamba Tuhan. Begitu jauh saya datang sampai ke sini Kalang Sang untuk menyatakan semua apa yang akan dikerjakan, diperbaharui, dirubah di dalam saudara kami Marga Sinaga Guru Pasar ini. Shalom saudara. Nanti saya akan jelaskan lagi, karena saya lebih mementingkan saudara-saudara lebih daripada yang lain sebagai jemaat Tuhan. Bercakap-cakap dengan Tuhan, saya kutip Yohanes pasal 4 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-30. Beginilah firman-Nya Tuhan. Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini." Kata perempuan itu, "Aku tidak mempunyai suami." Kata Yesus kepadanya, "Tepat apa yang engkau katakan, bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang pun padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, nyata sekarang padamu bahwa engkau seorang nabi." Jawab perempuan itu kepadanya, "Aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga dengan Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami." Kata Yesus kepadanya, "Akulah dia."
Tetapi tidak seorang pun berkata apa yang engkau kehendaki atau apa yang engkau percakapkan dengan dia. Demikianlah firman Tuhan untuk direnungkan hari ini kepada saudara-saudara firman ini, supaya dengan kita yang mendengar dan menerimanya adalah menjadi pelaku-pelaku dan mendapat hikmat serta dorongan daripada firman Allah untuk membuat kita semua sadar di tengah kehidupan ini. Katakan Shalom. Saya harus katakan sadar, itu yang perlu, bahwa kita ini berasal daripada Allah, yang harus kembali kepada Allah dan melayani sebelum kembali kepada Allah, dan melayani Tuhanlah adanya di tengah kehidupan ini. Pertahankan itu. Katakan amin, saudara. Shalom. Pertahankan itu. Kenapa harus dipertahankan? Karena aku tahu di sana sini ada banyak pencobaan, di sana sini ada daya tarik bagaikan besi berani kepada logam yang lain. Kalau saudara bayangkan itu adalah daya tariknya itu, yang memungkinkan banyak orang juga akan jatuh. Bersyukurlah perempuan Samaria ini adalah orang yang berdosa. Dengar baik saudara-saudara, jangan pakai komentar kenapa ya Yesus harus melayani orang berdosa. Dia harus katakan kepada saudara-saudara yang bertanya adalah, aku datang untuk itu. Katakan amin. Shalom saudara. Kenapa dia tidak berdosa sampai 5 suaminya? Saudara, untuk mengepet ini dosa semua yang dikerjakan ini. Belum lagi yang kelima, dengar saudara, Shalom. Yang kelima bukan suaminya, tapi masuk kategori suaminya. Harus saya katakan kepada saudara-saudara, semua ini dosa. Tapi Yesus yang tidak berdosa tetap punya hati. Karena demikianlah Allah mengutus dia, Yesus Kristus adalah supaya menyucikan semua orang, menguduskannya, membimbingnya, dan terserah kepada mereka yang ada di tengah kesadaran dalam pertanggungjawaban sampai kepada tujuan surga kekal. Puji Tuhan. Tetapi ada yang tidak sampai ke sana dengan baik-baik. Semua itu adalah kelemahanmu sebagai hamba-hamba Allah, sebagai jemaat juga. Dengar baik-baik saudara-saudara. Kenapa kelemahan? Ada dipanggil untuk melayani. Katakan amin. Shalom. Ada dipanggil untuk melayani. Itu saudara-saudara tetap kuat. Jangan karena suamimu jalan-jalan engkau mogok di rumah. Dengan kata lain, mondok. Itu juga adalah dosa. Dengar baik ini saudara-saudara. Haleluya. Haleluya. Mari kita berikan tepuk tangan yang mulia bagi Yesus. Saya harus katakan kepada saudara, kedatangan Yesus Kristus kepada perempuan Samaria adalah gambarannya untuk menyatakan kepada dunia bahwa dialah jawaban atas semua dengan kebutuhan apapun di tengah dunia ini. Saya ulangi, dialah yang menjawab dan menjadi jawaban di tengah kebutuhan yang ada di dalam dunia ini. Untuk itulah dia datang. Karena itu saudara-saudara, harus saya beritahu kepada saudara-saudara, benar mereka sedang bercakap-cakap. Ada perkataan yang saya harus simak untuk disampaikan bersama dengan saudara adalah benar perkataan. Katanya di tengah bersilat kata. Shalom saudara. Perhatikan ini. Iya benar katamu. Memang tidak ada suamimu, tapi ini pun yang ada padamu sekarang suami ini adalah ini suami yang kelima. Benar perkataan di tengah sandiwara, silat kata, dan bermain badminton dosa namanya masuk. Tapi dia katakan benar perkataan. Saya harus beritahu ini saudara-saudara, apa rahasia di balik perkataan yang seperti
Karena Yesus tidak pernah salah untuk berkata-kata. Shalom saudara. Shalom. Apa rahasia? Percakapan itu adalah percakapan yang sedang dalam kebenaran. Percakapan-percakapan itu adalah dikeluarkan juga oleh Yesus Kristus. Rahasia itu adalah motif dan judulnya adalah kebenaran. Dia bertemu dengan perempuan Samaria ini. Si Hawa yang nafsunya besar ini dengan baik-baik. Shalom saudara-saudara. Saya harus katakan kepada saudara-saudara, tidak jauh beda. Shalom. Shalom. Tidak jauh beda. Supaya di tengah-tengah kita pun adalah dibenarkan. Kebutuhan yang pertama saya sampaikan kepada saudara-saudara, dari percakapan Yesus Kristus dengan perempuan Samaria. Yang pertama, air kehidupan masa ini dan masa untuk yang akan datang adalah diperlukan oleh setiap kita tanpa terkecuali. Saudara jangan berkata aku sudah kudus. Shalom. Saudara, mungkin yang lain berkata begini, wah, aku tidak mungkin lagi ke sana arahnya, karena saya sedang sibuk mengurusi koni. Shalom saudara. Mengurusi bulat dan pertinjuan, mengurusi usaha, mengurusi bisnis dan lain sebagainya dengan baik-baik. Satu hal yang saya harus katakan kepada kita sekalian, semuanya adalah kita membutuhkan air kehidupan masa ini dan untuk masa yang akan datang. Saya baca firman Tuhan yang berkata begini, Yohanes 7:38 dan ayat 39. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran hidup. Yang dimaksudnya ialah ini, roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab roh itu belum datang karena belum dimuliakan. Maka masa ini saya harus katakan kepada saudara, terima Roh Kudus. Katakan amin. Shalom saudara. Menerimanya adalah seperti seorang yang haus tentang minum air yang sejuk. Menerimanya harus seperti itu, saudara-saudara. Tanpa gangguan, tanpa alasan, tanpa menunjukkan kelemahan, tanpa juga harus mengatakan aku sakit, aku kurang ini dengan baik-baik. Shalom saudara-saudara. Tanpa itu semua, karena air mengalir terus. Saya buat di WA group untuk berkata kepada saudara-saudara supaya semangat beribadah. Karena aliran-aliran hidup sama seperti aliran sungai terus mengalir. Seberapa banyak saudara tampung, maka sebegitu banyaknya air yang mengalir itu menjadi bahagian dan kekayaan serta kelimpahan di tengah-tengah kita sekalian. Kalau berbicara tentang firman Allah, kalau berbicara tentang hikmat, berbicara tentang berkat-berkatnya juga adalah mengalir seperti sungai. Yang hari ini aku akan tegaskan kepada saudara-saudara, dapatkah saudara untuk mengambil banyak dan menerimanya banyak dan mengadopsi ataupun membuat menjadi kekayaan dan simpanan di tengah-tengah berkat-berkat Tuhan itu bagimu dengan baik? Bisa? Maka saya harus katakan saudara-saudara, terima Roh Kudus. Dia akan menjadi penolong dalammu setiap waktu dan setiap saat, dalam setiap jenisnya atau karakternya atau logikanya atau dalam situasi keadaan apapun. Terima Roh Kudus, bersama Roh Kudus. Amin saudara-saudara. Saya tetap bersama dengan kita. Saya harus beritahu saudara-saudara kedatangan Yesus
adalah satu kerinduan baginya dekat dan bersama dengan manusia. 30 tahun lamanya dia menjadi seperti manusia, berbahasa manusia. Apa bisa dia bahasa Batak? Bisa. Sudah diterjemahkan di kaset maupun di YouTube atau di video. Dia bisa berbahasa Batak. Berbahasa apa yang tidak bisa? Semua bahasa hampir bisa. Untuk membuat dia bercakap-cakap dengan manusia. Supaya jangan ada di antara mereka, aku nggak ngerti bahasanya. Dengar baik-baik saudara-saudara. Aku hormat dan hebat juga sama dengan agama seberang. Hanya satu bahasa. Bisa buat mereka. Itu yang saya maksud kepada saudara-saudara. Ini berbalik. Dia bisa berbahasa dengan semua untuk bisa dimengerti dengan semua orang. Masakan kita akan ketinggalan? Itu yang saya maksud. Karena Yesus sudah datang di dalam dunia. Dia untuk membahasakan semua manusia yang ada bahasanya di tengah-tengah dunia. Jadi bisa. Dan itu saya akan tegaskan kepada saudara-saudara. Terima Roh Kudus. Amin saudara. Ada bahasa yang tidak kita mengerti, yaitu bahasa batin. Sedikit orang yang mengerti. Kenapa saudara-saudara tidak mengerti? Udah nangis, ribut lagi. Itu kira-kira yang tidak mengerti. Sudah nangis, bukannya ditanya apa masalahnya, malah bilang, Shalom saudara-saudara. Saya menginginkan kita semua adalah mengerti bahasa air mata, mengerti bahasa situasi dan keadaan. Amin saudara. Mengerti bahasa karakter ataupun lakon dari setiap orang. Apakah itu kepentingan bagi pekerjaan Tuhan? Kepentingan supaya kita ini semua menjadi sempurna seperti Yesus Kristus oleh karena Roh yang diberikan kepada kita. Saudara, saya menyampaikan dikatakan firman ini adalah Roh itu waktu itu belum datang ketika percakapan-percakapan yang terjadi pada Yesus Kristus. Tetapi hari ini saudara, percakapan-percakapan yang ditingkatkan di tengah setiap kita adalah mampu dan bisa untuk sanggup adalah pekerjaan Roh. Maka saya katakan kepada Sinaga Guru Pasar Ibu-Ibu, saya bilang begini, ini rahasia. Kau sangat diberkati Tuhan, tetapi kau tidak mempergunakan berkat itu untuk pekerjaan Tuhan. Entah hikmat dari mana lah aku katakan kepada saudara-saudara yang aku katakan kepada dia. Oh, rumahnya mewah, kayak hotel di kita. Rumahnya mewah, kami ada di sana. Dan semua perkatasnya mewah, kamarnya pun mewah. Sehingga datang hikmat kepada saya. Kau diberkati Tuhan dengan luar biasa, tapi engkau tidak pernah mempergunakan itu. Saudara tangisannya ini, kebetulan dia omong orangnya, habis semua giginya karena rokok. Jelek kali Bapak Sinaga ini. Dia mengaku semua dosanya. Dosanya itu ialah karena pernah dia benci dengan gereja. Saya tidak pernah lagi ke gereja. Apa kebencianmu, saya bilang? 2 hari lagi anakku, anak adikku maksudku, anak abangku maksudku, tidak diberkati di gereja karena calon paruh main itu diselidiki rupanya sudah langlang buana, dengan kata lain tidak lagi seperti yang dimaksud, sehingga tidak diberkati oleh pendeta itu, dibubarkan. 2 hari lagi pesta. Mengaku-ngaku, kubilanglah sama pendeta itu, begulan tukang sudah, ini puhamu-hamu mau persea. Mulai jadi, aku tidak pernah lagi ke gereja. Shalom saudara, aku ambil kesimpulannya,
Janganlah gereja berbenturan dengan jemaat Tuhan. Katakan apa? Shalom saudara. Dan saudaraku, jangan engkau berbenturan dengan jemaat yang lain ataupun dengan saudara-saudara Tuhan. Dan jangan kita saling mencelakakan. Katakan shalom. Dan jangan saling mempermalukan. Karena kemaluan ini dengan baik-baik saudara-saudara, dia pindah dari Sirkala ke kota Subul ataupun warga pilihan. Mari kita merenungkan firman Allah hari ini saudara-saudara. Yesus datang adalah untuk membawa berkat. Yesus datang adalah dia bercakap-cakap dengan perempuan itu tidak orang lain saudara-saudara, sehingga dia berani untuk membongkar. Makanya benar perkataan firman Tuhan yang berkata begini, tegurlah sahabatmu saudaramu dengan 4 mata. Jadi kalau ada sudah matanya sudah tidak fungsi lagi satu, sehingga 3 mata sama lagi maksud 4 mata. Jangan ada mata yang lain dan jangan juga ada yang memata-matai, karena rahasia harus menjadi rahasia. Katakan amin saudara. Shalom. Jangan seperti si cerewet daripada si dempuan. Rahasia ini rahasia. Una foto-foto ada rahasia dong, rahasia. Tapi kepada semua orang dibilang rahasia ini, rahasia kan. Ada yang buat kumpul di lubang-lubangnya urusan sadar rahasia, tidak rahasia. Tapi entah kemana-mana dia sudah pergi. Ini tidak kita biar atau bersama dia. Masih saya teruskan saudara yang pertama ini untuk membuat kita masa ini dan masa yang akan datang. Kata Yesus yang berkata, masih banyak hal yang harus kukatakan kepada kamu. Dengar ini baik. Shalom saudara. Ambil tempat di depan. Shalom saudara. Yang aku mau katakan kepada saudara-saudara, kata perkataan daripada Yesus Kristus. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepada kamu, tetapi kamu belum bisa menanggungnya. Tetapi apabila Roh itu datang, maka kamu bisa menanggungnya, bahkan juga berkata-kata tentang hal-hal yang akan datang, bahkan juga bisa menanggung semua masalah yang ada. Saya harus katakan kepada saudara-saudara, bukan beban, tetapi kebenaran. Dengan baik saudara-saudara, saudara sudah waktunya untuk menanggung beban, untuk berkata-kata tentang hal yang akan datang, untuk berkata-kata tentang dengan pemegang mandat. Shalom saudara-saudara, untuk mempertanggungjawabkan mandat itu ketika kita menerima Yesus dan oleh Roh itu sudah ada di dalam kita, harus melayani semua. Amin saudara-saudara. Itu maksudnya. Hingga saudara-saudara, sudah waktunya kita melayani dunia. Mari kita teruskan ini saudara-saudara, pelayanan berjemaat di dalam GBI Harmoni, supaya kita tetap menuai jiwa-jiwa satu dengan yang lain, pribadi-pribadi ataupun keluarga. Kita akan teruskan ini supaya tidak percuma Roh Kudus yang engkau terima. Lagi-lagi saya harus katakan, supaya tetap terlatih Roh Kudus yang ada kepada kedua mempelai. Juga pada hari Rabu semalam saya katakan adalah, engkau pentingnya adalah beribadah supaya kau dapat mengatasi semua hal, dan bahkan juga untuk mempertanggungjawabkan pernikahan itu, karena Roh Kudus akan membuat kamu menjadi orang-orang yang baik, diajar, dituntun di tengah-tengah kelemahan sekalipun, karena Dia akan membuat semua kita ini berhasil adanya, karena Dia mengirim Roh itu adalah Roh penolong. Amin saudara. Mari kita
berikan tepuk tangan. Segera dengan yang kedua kebutuhan. Yang kedua ini adalah kebutuhan dunia, yang harus juga saudara ambil bagian. Panggilan untuk hidup dan panggilan untuk sampai kepada tujuan kekal. Saudara hari ini juga sadar bahwa kita ini dipanggil untuk hidup. Saudara tahu hidup, bergerak dia dan maju dia, bertumbuh dia. Itu namanya hidup. Karena ada orang yang hidup tetapi setengah mati dan mati-matian, itu namanya mos-mosan. Dengan kata lain, tidak hidup yang benar. Karena itu kusampaikan kepada saudara-saudara, firman Tuhan berkata begini, 1 Timotius 6 ayat 12, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Dengan baik itu saudara. Hari ini memang kita diajar, ini firman, bertandinglah dengan pertandingan yang benar. Jangan curang saudara-saudara ya. Ada pernah pertandingan yang curang, dia makan sesuatu atau sebutlah narkoba supaya dia kuat, itu curang. Pertandingan yang benar ialah kita berlatih supaya bisa memenangkan pertandingan. Hari ini pertandingan kita dengan baik-baik. Shalom saudara. Pertandingan kita adalah mempertanggungjawabkan panggilan itu dan melayani. Masih banyak hal yang harus dikatakan oleh Yesus Kristus. Sambungkan apa yang dimaksud ini di tengah-tengah. Kalau pelayananmu sudah ada di mana, di medan perang atau di medan manapun situasinya, ketahui ini, roh yang diberikan kepadamu adalah mengatasi segala hal, supaya kita ini mulai melatih dan bertanding. Ada lagi hal yang saya sampaikan kepada saudara-saudara, supaya kita siap juga untuk menanggalkan beban kalau mau bertanding. Amin saudara-saudara. Kita yang sedang dilatih ini untuk bertanding. Namanya kehidupan di tengah panggilan ini, maksudnya bertanding. Supaya saudara-saudara bisa melayani ibadah orang lain. Katakan amin. Shalom. Bisa melayani keluarga yang lain. Dan mempergunakan waktu itu adalah waktu untuk membuat kemenangan demi kemenangan kepada Kristus Yesus. Satu lagi kesaksian saya waktu pergi lalu pulang kami saudara-saudara. Saya masih bercakap-cakap dengan Tuhan. Dan tidak mungkin diterobos hutan besar begitu di Sigura-gura, karena sudah jam 10 kami pulang dari pesta Singgah Giri itu, lalu jam 10 sampai di Sigura-gura. Maka kami berunding dengan driver Yohanes namanya. Masih sanggup Yohanes? Sanggup Pak. Yaudah, kita naik ke gunung, kita menginap di sana. Ternyata di gunung itu juga ada hotel, namanya Hotel Opung Elsa Borneo. Singgahlah kami di sini. Doakanlah dia, karena hotel megahkan rumah itu ada di hotel ini di gunung seperti itu saudara-saudara. Berarti Tuhan sudah persiapkan. Bercakap-cakaplah saya dengan Tuhan, layani dia. Tetapi aku bilang sama Tuhan, besok pagi aja ya Tuhan. Ini bercakap-cakap terus, karena rohku sedang melayani roh Tuhan. Semua waktu dan kesempatan dibuatnya, dimaksudkan kepada adalah supaya menjadi berkat dan menjadi hamba dan menjadi segala sesuatu menurut kehendak Tuhan di tengah mempergunakan waktu-waktu. Shalom saudara. Shalom. Shalom. Perhatikan baik-baik. Hanya 5 menit lagi ke depan supaya siaga terus saudara-saudara. Apakah yang dimaksud
tentang panggilan untuk hidup masa ini adalah panggilan untuk hidup di dalam berkarya untuk Tuhan. Apalah arti sebuah hidup kalau hanya dengan sendiri? Yesus berkata begini, apalah gunanya seseorang memiliki seluruh dunia ini kalau nyawanya binasa? Ternyata nyawanya yang binasa itu maksudnya adalah tidak dapat hidup benar dan menjadi hamba Tuhan. Hamba Tuhan itu ternyata artinya adalah sedang melayani Tuhan. Karena itu bukan duplikat, saudara-saudara, hamba Tuhan. Lalu main pingpong dia adalah hamba Tuhan. Enggak. Hamba Tuhan itu adalah mandat yang sedang melayani Tuhan. Shalom, saudara. Perhatikan baik-baik. Maka sebagai hamba Tuhan, arti daripada kehidupan itu adalah melayani Tuhan. Jadilah hamba Tuhan. Engkau sedang dalam perjalanan, lakukan supaya jalan-jalan itu pun adalah dibersihkan dan jangan ada dosa-dosa yang menghambat dan berimbang. Engkau sedang ada di dalam rumah orang lain, jadikan rumah itu juga adalah penuh dengan damai sejahtera. Saudara tahu, keluarga Sinaga ini dengan istri terus perang. Karena perangnya adalah ini, saudara-saudara, orang baik, orang baik. Oh, Sinaga ini baik, istrinya apalagi orang baik. Kalau dia melayani dengan baik, saudara-saudara, baik sekali. Tapi orang baik dengan orang baik bisa perang-perang karena salah paham. Istrinya sudah berkata begini kepada suami, cuma kau sebagai tokoh, katanya kau tokoh masyarakat, tapi kau tak pernah berminggu. Shalom, saudara-saudara. Supaya mari kita jaga ini, saudara-saudara. Apalagi dikatakan mulai nomor campuri dulu. Shalom. Bahasa Indonesia aja begini, main catur aja kerja. Dan kerjamu adalah minum topnya sana terus. Sayang, karena pulang malam selalu saudara-saudara, istrinya hanya kena senggak ataupun kena marah-marah dan kena sembur hawa tua. Dan tidur pun tengah malam, ngoroknya seperti itu. Ngorok yang minum tua adalah seperti minum para tua. Sehingga mereka tidak pernah tenang dan tidak pernah senang. Padahal istrinya itu cantik itu. Hanya saja karena sudah berdebat dia makan sirih sehingga gak cantik. Cantik sebenarnya. Kalau dikikir giginya itu cantik kali sebenarnya ini. Buru pasar ini kira-kira begitu. Saya segera untuk menyampaikan yang ketiga. Shalom, saudara. Tetap semangat. Kebutuhan yang ketiga yang disampaikan dalam percakapan oleh Yesus Kristus itu supaya sampai dia mengakui Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Pengakuan daripada perempuan Samaria itu, oh engkau Mesias, oh engkau Kristus itu, oh engkau Tuhan. Iya, kata Yesus, tepat seperti yang engkau katakan. Karena itu mari kita melayani, kata Yesus. Pertanyaannya, kok bisa langsung melayani? Jawabannya adalah perlu semua setiap kita untuk melayani adalah karena dunia ini sekarang curang. Dunia dalam keadaannya adalah semua serba gelap. Termasuk orang-orang yang tidak suka beribadah. Semua yang dikerjakan adalah suatu kegelapan.
supaya kita ini semua mari beribadah dengan sungguh. Karena di luar sana adalah kegelapan. Dan karena kita sudah masuk di dalam rumah Tuhan, maka pergunakan waktu itu untuk melayani mereka, supaya mereka pun juga adalah tidak gelap, melainkan terang. Perempuan Samaria, buru-buru dia cepat. Kesempatan. Mari kita tangkap saudara-saudara, perempuan Samaria ini nggak banyak berkata-kata, tapi banyak untuk melayani. Amin, saudara. Karena kalau banyak orang berkata-kata seperti orang Batak, kalau saya tahu itu orang Batak, aduh berapa? Bisa rupanya aku melayani. Karena sudah 5 suamiku. Bisa rupanya terus karena belum pernah untuk sekolah penginjil. Bisa rupanya karena belum Pentakosta betul. Bisa rupanya. Dengar baik-baik, shalom saudara. Jangan banyak cakap. Layanilah, beritakanlah, lepaskanlah orang-orang yang terikat di tengah kegelapan itu, supaya mereka semua melihat terang Tuhan. Dan di dalam terang Tuhan itulah yang membuat bahwa mereka semua merindukan. Saya mau katakan kepada saudara-saudara, begitu mereka merindukan, dengar baik-baik ini saudara-saudara, roh Tuhan yang ada padamu akan menuntun mereka dengan sempurna dan memberitahukanlah saudara-saudara dipakai oleh Tuhan untuk memberitahukan hal-hal yang akan datang, tentang hal-hal yang akan datang ini, perkara besar yang akan terjadi dalam waktu-waktu ini. Saudara-saudara, saya mau beritahu kepada kita sekalian, kepadamu saudara sampai dengan hari ini dituntut, apakah sudah ada pengakuanmu secara khusus mengenai Yesus Kristus adalah Tuhan? Pengakuannya itu adalah, ya, aku terus pergi melayani, enggak mondok lagi. Bayangkan kota yang ada di Samaria itu dilayani satu persatu. Sudah kulihat dia, sudah ku tahu dia nabi, sudah ku tahu dia membuka rahasia, sudah ku tahu. Dengar baik-baik saudara-saudara, maka banyak orang datang kepada Yesus Kristus. Dari saudara kesimpulan apa? Shalom saudara. Kesimpulan atau dengan kata lain, bagaimana seperti perempuan Samaria ini punya pengakuan yang khusus. Shalom saudara. Pengakuan yang khusus itu tentang Allah. Jika kita akan berkata, aku siap melayani, walaupun uang tidak ada, walaupun berkat sedang kurang, walaupun sibuk sebagai ini dan itu. Dengar baik-baik. Shalom saudara-saudara. Aku siap. Saya punya pengakuan yang khusus kepada Tuhan bahwa begitu banyak melayani. Dan biarlah saya sampaikan dengan pujian kepada para pelayan, maunya hikmat Tuhan tinggi, bagaikan panah yang sedang dipanah, melompat dan cepat. Aku sedang menyampaikan pengakuanku di hadapan Tuhan. Begitu saya diberi kesempatan untuk melihat dia, shalom saudara-saudara, bercakap-cakap dengan dia, penuh roh dan melihat tanda-tanda yang ajaib dilakukan. Karena orang mati sudah menjadi hidup. Saudara mungkin akan berkata, jangan seperti iblis. Karena waktu saya katakan itu, kalau begitu pergilah kau ke kuburan, hidupkanlah orang yang hidup, orang yang mati di sana. Dengar baik-baik, kita harus menjadi satu roh. Amin saudara-saudara. Seperti itulah Yesus katakan. Inilah pengakuan dan pengalamanku yang aku tulis saudara-saudara dalam pujian ini. Seperti inilah nyanyian kita bersama. Dan aku mau bersama-sama dengan saudara-saudara pelayanan yang seperti ini dari apa yang ku alami. Mari kita bangkit semua berdiri.